Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridwan Herdiansah, SEMAK, salah satu dosen dari program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN IM. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam menyusun dokumen pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu yaitu Etika Profesi Akuntan dengan kode mata kuliah EAKB 2206. Rencana pembelajaran semester ataupun RPS yang disusun dengan sangat rinci memenuhi identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sumber ajar, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan video pembelajaran. Deskripsi mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Pada mata kuliah Etika Profesi Akuntan, mahasiswa akan mempelajari bagaimana cara menginternalisasikan nilai-nilai agama, Pancasila, dan kewarganegaraan dalam konteks personal dan sosial, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Memahami dan juga mampu mengaplikasikan konsep dan juga pengetahuan di bidang akuntansi dan bisnis, serta bidang ilmu lainnya, mampu menganalisis serta mengevaluasi berbagai permasalahan di dunia, dalam hal dunia akuntansi, dunia bisnis, secara kritis, serta mengembangkan solusi untuk pengambilan keputusan, mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim, dengan mengedepankan kemampuan berkomunikasi dan juga berkolaborasi, serta mengambil keputusan strategis dalam bidang akuntansi, berdasarkan data, teknologi, dan juga informasi yang relevan. Mampu melaksanakan dan juga mengembangkan riset, serta mengumpulkan ataupun mengolah dan juga menginterpretasikan data yang berguna untuk pengambilan keputusan ataupun pengembangan teori. Untuk capaian pembelajaran, lulusan ataupun CPL mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar etika, nilai moral, dan juga pentingnya etika dalam profesi akuntansi. Mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip utama etika profesi akuntan, seperti integritas, objektivitas, kompetensi, dan juga mahasiswa mampu menganalisis kasus nyata, pelanggaran etika profesi, dan juga menyelesaikan berdasarkan kode etik akuntan Indonesia, dan juga berdasarkan standar internasional. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan juga menjunjung tinggi etika dalam studi kasus ataupun dalam praktik di bidang akuntansi. Selanjutnya ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK selama 16 kali pertemuan. Termasuk di sini pertemuan ke-8 itu UTS dan pertemuan ke-16 yaitu UAS. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar etika umum, menjelaskan konsep dasar nilai moral, pentingnya etika dalam profesi akuntan. Selanjutnya, mengidentifikasi prinsip-prinsip etika akuntan dan juga penerapannya etika profesi akuntan. Berikutnya, mengidentifikasi pentingnya integritas, objektivitas, dan juga pentingnya kompetensi profesional, dan pentingnya kerahasiaan. Dan juga ada perilaku profesional, menganalisis kasus, pelanggaran etika berdasarkan kode etik akuntan Indonesia, menunjukkan sikap profesional, tanggung jawab, dan juga integritas. Dalam praktik akuntansi, materi pembelajaran dalam satu semester ini meliputi yang pertama, pendahuluan etika sebagai tinjauan. Yang kedua, pendahuluan etika dalam bisnis. Yang ketiga, ethical governance. Lalu keempat, pendekatan pengambilan keputusan etis. Dan yang kelima, etika akuntan profesi dalam bisnis. Yang keenam, etika akuntan profesional dalam praktik publik. Ketujuh, lanjutan dari etika akuntan profesional dalam praktik publik. Kedelapan, iklim etika dan organisasi berintegritas. Kesembilan, ethical governance, tinjauan, dan juga tata kelola. Ke-10, overview prinsip-prinsip tata kelola menurut OECD. Dan yang ke-11, tanggung jawab akuntan publik dalam pencegahan dan juga pendeteksian kecurangan, pelaporan keuangan. Sumber ajar ada utama dan ada sumber ajar pendukung. Sumber ajar utama adalah yang pertama, Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kedua, dari buku Brooks LJ tahun 2019 tentang bisnis dan juga professional etik for accountant change. Yang ketiga, Means
tahun 2020 tentang Ethical Obligation and Decision Making in Accounting. Yang keempat, dari artikel jurnal terkait etika profesi. Selanjutnya, ada metode pembelajaran. Pada mata kuliah ini menggunakan beberapa kombinasi metode pembelajaran. Yang pertama, case study dan juga problem based learning, di mana mahasiswa dihadapkan pada situasi permasalahan yang mana mahasiswa di sini didorong untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusinya. Selanjutnya, untuk sistem penilaian di sini, untuk keaktifan itu 10%, untuk tugas 20%, UTS 30%, dan untuk UAS 40%. Baik, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan juga kepada tim penilai Serdos, kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, STAN IM, rekan sejawat, dosen, serta kepada para mahasiswa atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sampai jumpa dan salam sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di kesempatan siang hari ini kita ketemu di pertemuan pertama mata kuliah Etika Profesi Akuntansi. Di pertemuan pertama hari ini, saya akan memaparkan materi tentang, pertama di sini ada pengertian daripada etika. Apa sih pengertian etika itu? Jadi etika itu di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu kan ya. Etika itu adalah nilai mengenai benar ataupun salah, gitu kan ya, yang dianut suatu golongan ataupun masyarakat, kan ya. Nah, etika di sini juga adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, gitu kan ya, tentang hak dan juga kewajiban moral. Nah, di sini juga saya kutip menurut Mariani dan juga Ludikdo tahun 2001, etika di sini adalah seperangkat aturan ataupun norma ataupun pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, kan ya? Dan tentunya di sini dianut oleh sekelompok ataupun golongan masyarakat ataupun profesi. Etika di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya adat, istiadat ataupun kebiasaan. Etika juga disebut sebagai filsafat moral. Apa itu filsafat moral? Filsafat moral di sini adalah cabang daripada filsafat yang berbicara tentang praksis ataupun tindakan dari manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia itu bertindak. Selanjutnya, tindakan manusia ditentukan oleh bermacam-macam norma. Norma apa saja? Yang pertama ada norma hukum. Norma hukum di sini tentunya dari hukum dan juga perundang-undangan yang berlaku di negara kita, Indonesia ya. Kemudian norma agama berasal dari agama. Norma moral, ya untuk norma moral di sini berasal dari suara batin, gitu kan ya. Kemudian ada yang terakhir ada norma sopan santun. Norma sopan santun ini berasal dari mana? Dari kehidupan kita sehari-hari, gitu kan ya. Sedangkan untuk norma moral di sini berasal dari etika. Oke, selanjutnya ada fungsi daripada etika. Apa saja sih fungsi etika itu? Yang pertama, sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Yang kedua, etika di sini juga ingin menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan juga secara kritis. Yang ketiga, ada orientasi etis. Ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme, gitu kan ya. Apa sih pluralisme di sini? Pluralisme itu adalah sebuah paham yang bersedia menerima berbagai perbedaan yang ada antar manusia satu dengan manusia yang lainnya. Ya, ini 3 fungsi daripada etika. Oke, selanjutnya ada etika dan juga etiket. Nah, etika di sini berarti moral. Sedangkan etiket berarti sopan santun. Antara etika dan etiket di sini terdapat persamaannya. Apa saja sih persamaannya? Yang pertama, etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Nah, istilah di sini
dipakai mengenai manusia, tidak mengenai binatang. Karena apa? Ya karena binatang tidak mengenal etika ataupun mengenal etiket, gitu kan ya. Nah, yang kedua di sini, kedua-duanya di sini mengatur perilaku manusia secara normatif. Artinya apa? Artinya memberikan norma bagi perilaku manusia dan juga dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sama manusia itu sendiri. Kemudian di sini ada justru karena yang namanya sifat normatif di sini, maka kedua istilah tersebut sering kita campur adukan, ya. Ini etika dan juga etiket. Kita ke perbedaannya antara etika dengan etiket. Yang pertama, etiket menyangkut cara melakukan perbuatan manusia, itu kan ya. Jadi etiket di sini menunjukkan cara yang tepat. Artinya apa? Artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam sebuah kalangan tertentu. Contohnya apa? Misalkan di kehidupan kita sehari-hari aja ya, kita lagi makan, gitu kan ya. Etiketnya orang yang lagi makan, kalau di kita yang tua didahulukan, gitu kan ya. Didahulukan untuk mengambil nasinya, mengambil lauk pauknya, gitu kan ya. Jadi didahulukan. Kemudian kalau pada saat kita selesai, tidak boleh mencuci tangan terlebih dahulu. Kita tetap mendahulukan yang dituakan, gitu kan ya. Ada di sini kalau misalkan yang makan main langsung makan, gitu kan ya, tanpa mempersilahkan yang lebih tua. Berarti tidak beretika, gitu kan ya. Jadi harus kita mendahulukan yang tua dulu, gitu kan ya. Kalau di Indonesia, gitu kan ya, di sini menyerahkan sesuatu harus dengan tangan kanan, gitu kan ya. Bila dilanggar, maka dianggap melanggar etiket, gitu kan ya. Nah, etika di sini tidak terbatas pada cara melakukan sebuah perbuatan, tapi etika di sini memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri, gitu kan ya. Nah, etika di sini juga menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, gitu kan ya. Gimana Pak kalau yang tangannya kidal, gitu kan ya? Ya, masa mau ngasih barang sesuatu ke yang lebih tua, atau kalian misalkan mau ngasihkan dokumen ke saya pakai tangan kiri, sesuai nggak? Nggak kan ya? Oke, berarti harus dengan tangan kanan. Nah, etiket hanya berlaku untuk pergaulan. Bila tidak ada orang lain ataupun tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Contohnya apa? Nah, etiket tentang cara makan. Makan sambil misalkan menaruh kaki di meja dianggap melanggar etiket. Bila dilakukan bersama orang lain atau ada yang menyaksikan, gitu kan ya. Bila dilakukan sendiri sah-sah saja karena tidak melanggar etiket, tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang melihat. Jadi tergantung situasi dan kondisi ya. Nah, etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Barang yang dipinjam harus dikembalikan walaupun pemiliknya sudah lupa. Nah, jadi kalau kita minjem barang kepada rekan kita, ya harus kita kembalikan. Atau ada yang minjem uang di sini, ya harus dikembalikan. Jangan nunggu ditagih ya. Harus dikembalikan, itu berarti kita menjaga etika dalam hal pergaulan. Selanjutnya, yang ketiga, etiket bersifat relatif. Nah, kenapa etiket bisa dianggap relatif? Nah, yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contohnya, makan dengan tangan. Kalau di kita makan dengan tangan masih sah-sah saja. Tapi kalau di luar negeri mungkin ya, atau di Eropa mungkin makan harus menggunakan sendok, garpu, gitu kan ya. Nah, etika jauh lebih absolut. Nah, perintah seperti jangan berbohong, jangan mencuri merupakan prinsip etika yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, gitu kan ya. Berikutnya, etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika memandang manusia dari segi dalam. Contoh, penipu, gitu kan ya. Di sini ada penipu, misalkan tutur katanya pasti lembut, ya, gitu kan ya. Kenapa? Pasti awal mulanya bertutur kata lembut supaya kitanya yakin mau memberikan, gitu kan ya. Jadi tutur katanya lembut, memegang etiket, tapi ya tetap ujung-ujungnya menipu, gitu kan ya. Nah, kemudian orang dapat memegang etiket namun munafik. Sebaliknya seorang yang berpegang pada etika tidak mungkin munafik. Kenapa? Ya karena
seandainya dia bersifat munafik, berarti dia tidak bersikap etis, gitu kan ya. Itu contoh dari etika yang memandang manusia dari segi lahiriah saja, gitu kan ya. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi etika. Yang pertama, kebutuhan individu. Nah, untuk kebutuhan individu di sini balik lagi ke pribadi masing-masing, gitu kan ya. Ketika kita melanggar suatu etika, ada kebutuhan daripada individunya, maka pelanggaran etika bisa terjadi, gitu kan ya. Kebutuhan individu, misalkan kita terdesak mau ngambil barang sesuatu, misalkan di kelas ada yang tertinggal handphone, etikanya harusnya dikembalikan. Tapi karena ada kebutuhan individu, dia ambil, dia jual, gitu kan ya. Itu berarti balik lagi ke kebutuhan individu. Yang kedua, tidak ada pedoman. Nah, kalau di dunia kerja, nah tentu di perkantoran, di perusahaan ada yang namanya aturan kepegawaian. Nah, kalau tidak ada pedoman, pelanggaran etika bisa terjadi, gitu kan ya. Contohnya apa? Datang ke kantornya terlambat, gitu kan ya. Tidak absen, gitu kan ya. Padahal kan ada peraturannya, ada aturan kepegawaiannya, gitu kan ya. Karena tidak ada pedoman, tidak ada aturannya, maka ya bisa terjadi pelanggaran etika, gitu kan ya. Yang ketiga, perilaku kebiasaan individu yang terakumulasi dan tidak dikoreksi. Nah, kayak tadi contohnya, datang selalu terlambat, pulangnya cepat, tidak tepat waktu, gitu kan ya. Tapi tidak ada yang menegur, tidak ada pedomannya, tidak ada aturannya, maka bisa saja terjadi pelanggaran etika. Yang keempat, lingkungan yang tidak etis. Nah, lingkungan yang tidak etis di sini kita balik lagi ke diri pribadi kita masing-masing, gitu kan ya. Bagaimana kita bergaul ataupun bagaimana kita berinteraksi dalam satu lingkungan, gitu kan ya. Kalau lingkungannya dinilai kita tidak baik, apa kita mau tetap berada di lingkungan tersebut? Pasti kita lebih memilih tidak ada di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, ada perilaku dari komunitas, gitu kan ya. Perilaku dari komunitas di sini kalau misalkan kita contohkan, kita mau berteman, kita makhluk sosial, kita bisa berteman dengan siapa saja, tapi kita harus bisa memilah dan memilih dengan siapa kita akan berteman, gitu kan ya. Contoh, kalau misalkan kita bergaul sama tukang pandai besi, kita ikut kepanasan, kecipratan, percikan daripada besinya, gitu kan ya. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang parfum, gitu kan ya, ikut nempel wanginya, gitu kan ya. Nah, jadi kita harus bisa berperilaku dari komunitas, atau kita harus bisa memilah dengan siapa kita berteman dan juga bergaul, gitu kan ya. Karena kalau misalkan kita salah gaul, salah berteman, kita juga bisa terbawa tidak baik, gitu kan ya. Tapi kalau kita berteman dengan yang baik, kita pun akan ikut baik. Ini ya faktor-faktor yang mempengaruhi daripada pelanggaran etika. Selanjutnya, nah ada sanksi dan juga pelanggaran etika. Yang pertama ada sanksi sosial. Untuk sanksi sosial di sini mungkin skalanya masih relatif kecil, gitu kan ya. Dipahami, masih bisa kesalahannya masih bisa dimaafkan, ditolerir, gitu kan ya. Masih bisa dimaafkan. Tapi yang kedua, ini sanksi hukum. Skalanya pasti besar, merugikan hak pihak lain, gitu kan ya. Tentu akan berurusan dengan hukum, gitu kan ya. Misalkan kalau misalkan yang kedua di perusahaan atau di tempat kerja, kalian suatu saat bekerja melakukan fraud, gitu kan ya, melakukan korupsi, tentu ada sanksi, gitu kan ya. Dan itu tentu merugikan perusahaan. Itu bisa terjerat ke sanksi hukum. Oke, di sini ada 3 prinsip yang harus kita penuhi, gitu kan ya. Prinsipnya apa saja? Yang pertama, supaya suatu tindakan punya nilai moral, tindakan di sini juga harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Yang kedua, nilai moral di sini juga tadi dari tindakan itu tidak tergantung pada tercapainya tujuan, gitu kan ya, dari tindakan tersebut, melainkan tergantung dari kemauan, baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Berarti kalaupun tujuannya tidak tercapai, berarti tindakan tersebut udah dinilai baik. Ya. Yang ketiga, sebagai konsekuensi dari kedua prinsip tersebut, kewajiban adalah di sini hal yang niscaya
dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal, ya. Maka di sini untuk memahami lebih lanjut tentang paham deontologi ini, sebaiknya kita harus dipahami terlebih dahulu ada dua konsep penting yang harus dikemukakan. Konsep pentingnya apa saja? Yang pertama, ada yang namanya imperative hypothesis atau perintah bersyarat. Dan yang kedua ada yang namanya imperatif kategoris, gitu kan ya, atau perintah tak bersyarat. Nah, untuk imperatif hipotesis di sini atau perintah bersyarat, ini artinya adalah perintah yang dilaksanakan kalau orang tersebut menghendaki akibatnya, gitu kan ya? Atau kalau akibat dari tindakan tersebut merupakan hal yang diinginkan ataupun dikehendaki oleh orang tersebut. Contoh, jika tugas sudah selesai, maka tolong kirimkan laporan ke meja saya. Itu contoh dari imperatif hipotesis. Kemudian yang berikutnya dari dalam imperatif kategoris di sini atau perintah tak bersyarat, ini adalah perintah yang dilaksanakan begitu saja, gitu kan ya, tanpa syarat apapun, gitu kan ya, yaitu tanpa mengharapkan akibatnya ataupun tanpa mempedulikan apakah akibatnya tercapai, apa akibatnya tersebut berguna bagi orang tersebut atau tidak. Ini untuk imperatif kategoris. Di sini ada yang ketiga, tadi dari yang sebelumnya, dari slide sebelumnya, ada teori keutamaan atau virtue theory, gitu kan ya. Nah, berbeda dengan teori teologi sebelumnya, gitu kan ya, teori teologi, teori deontologi. Nah, yang kedua di sini ini lebih menyoroti moralitas yang berangkat dari suatu tindakan, gitu kan ya. Teori keutamaan tentu berangkat dari manusianya itu sendiri, gitu kan ya. Ini saya kutip dari bukunya Bertens tahun 2000. Untuk teori keutamaan di sini, nah, tidak menanyakan tindakan mana yang etis, gitu kan ya, dan tindakan mana yang tidak etis. Nah, untuk teori ini juga mempertanyakan suatu tindakan, gitu kan ya. Tetapi di sini lebih berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat ataupun karakter, gitu kan ya, yang harus dimiliki sama seseorang. Supaya apa? Supaya bisa disebut sebagai manusia utama, gitu kan ya. Dan sifat-sifat itu juga ataupun karakter yang mencerminkan bisa dikatakan manusia tersebut hina atau tidak, gitu kan ya, apabila melakukan tindakan tadi teori keutamaan. Menurut Bartens tahun 2000 di sini saya kutip memberikan beberapa contoh sifat keutamaan. Apa saja sifat keutamaan? Antara lain yang pertama ada kebijaksanaan, ada keadilan dan juga ada kerendahan hati. Sedangkan di sini kalau misalkan diterapkan untuk pelaku bisnis, sifat-sifat utama yang perlu dimiliki antara lain apa? Kejujuran. Jadi kita kalau misalkan mau berbisnis, yang paling utama itu kejujuran. Karena kita akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen, gitu kan ya. Kalau kita sudah tidak jujur, apa kita mendapatkan kepercayaan? Tentu tidak, ya. Di sini ada yang namanya dilema etika, gitu kan ya. Untuk dilema etika di sini, ini merupakan keadaan di mana seseorang harus membuat keputusan tentang apa? Tentang perilaku seperti apa yang tepat akan dia lakukan. Ini saya kutip dari bukunya Arendt dan juga Lockback, gitu kan ya, tahun 1995 halaman 74. Yang dimaksud dengan dilema etika di sini adalah situasi yang dihadapi seseorang di mana keputusan mengenai perilaku yang pantas harus dibuat. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan, siapa? Aku bertanya, apa contoh dilema dalam akuntansi? Oke, contoh dilema dalam akuntansi. Nah, saya bisa menempatkan diri, misalkan saya sebagai akuntan, kemudian saya bekerja dalam suatu perusahaan, punya klien. Otomatis ketika saya sebagai akuntan bekerja pada klien, tentu saya bisa mengetahui laporan keuangan perusahaan. Saya tahu juga langkah-langkah strategis yang akan dilakukan sama perusahaan. Kemudian saya bisa tahu juga rahasia yang ada di perusahaan. Dilema etikanya apa? Dilema etikanya, apabila saya mengetahui rahasia perusahaan, laporan keuangan perusahaan, kemudian strategi perusahaan yang akan dilakukan, kalau saya melakukan tindakan kecurangan, saya bisa menjual informasi ke perusahaan pesaing. Itu dilema etikanya. Maka yang harus dihindari ketika kita ingin dikatakan sebagai manusia yang etis, jangan melakukan hal tersebut. Walaupun hal tersebut bisa dikatakan bisa menguntungkan buat kita sendiri. Kita bisa mendapatkan materi, kita mendapatkan keuntungan, tapi melanggar etika, ya.
Ada yang bisa memberi contohkan? Yang lain? Contoh kasusnya itu dari manipulasi pengakuan pendapatan. Oke. Nah, perusahaan ini atau pimpinan ini nyuruh akuntan mendesak atau nyuruh akuntannya untuk mencatat pendapatan lebih awal dari yang seharusnya. Misalnya barangnya tuh atau layanannya itu belum diberikan, tapi harus lebih dulu dicatat. Itu tuh supaya si target laba kuartal selanjutnya itu tercapai. Nah, dilemanya itu kalau menolak permintaan atasan akan menghambat kinerja perusahaannya. Tapi kalau misalnya menyetujui, berarti melanggar prinsip integritas dan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Oke, nah itu contoh yang lainnya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Kita ke slide terakhir. Ada beberapa alternatif pemecahan dilema etika, tetapi tetap harus berhati-hati untuk bisa menghindari cara yang bisa dikatakan merupakan rasionalisasi perilaku pendekatan sederhana untuk bisa memecahkan dilema etika tersebut. Apa saja? Yang pertama, harus memperoleh fakta-fakta yang relevan. Jelas, kita harus ada fakta-faktanya relevan, gitu kan ya. Kita punya buktinya, kita punya temuannya, misalkan ada temuan, kita ada buktinya, ada saksinya, kapan terjadinya, gitu kan ya. Berapa nominalnya, gitu kan ya. Di mana transaksinya, itu harus ada fakta-fakta yang relevan. Kemudian yang kedua, harus bisa mengidentifikasi isu-isu etika dari fakta-fakta yang ada. Jadi jangan cuma katanya tanpa ada bukti fakta yang relevan. Yang ketiga, menentukan siapa dan bagaimana orang ataupun kelompok yang dipengaruhi oleh dilema. Yang keempat, mengidentifikasi alternatif yang tersedia bagi orang yang harus memecahkan dilema. Yang kelima, mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap alternatif yang ada. Dan yang terakhir, memutuskan tindakan yang tepat untuk dilakukan. Ini untuk yang terakhir di sini dalam hal memutuskan tindakan yang tepat di sini berarti apa yang harus dilakukan ketika ada yang melakukan tadi dilema etika tadi gitu kan ya. Apakah dia misalkan melakukan fraud, kita ada temuannya, kita punya buktinya, kita ada saksinya. Itu harus kita putuskan tindakannya seperti apa. Apakah cukup dilaporkan ke pimpinan, diselesaikan secara internal, atau bisa lanjut ke ranah hukum gitu kan ya. Apalagi misalkan melakukan fraudnya sudah besar, merugikan perusahaan. Mungkin itu bukan diberi teguran saja dalam internal perusahaan, tapi udah lanjut ke ranah hukum ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa isi absen dulu. Absennya diisi ya. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kita siang hari ini. Saya akhiri saja sampai hari ini. Nah, nanti akan ada tugas ya. Jangan lupa tugasnya nanti saya share ke ketua kelas. Mau dikumpulkannya kapan? Minggu depan? Minggu depan aja? Oke, minggu depan. Baik, terima kasih. Saya akhiri saja pertemuan kita siang hari ini. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua, dan insya Allah saya mendapatkan keberkahan atas apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.